Oke, chapter 1 ini saya coba sarikan dari beberapa sumber gitu ya. Saya berikan tajuknya itu filsafat ilmu dan metodologi penelitian. Ya. Jadi seperti yang saya sampaikan bahwa di semester 7 dan semester 8 sebelum Anda lulus, Anda itu harus membuat suatu karya tulis ilmiah yang kita sebut sebagai skripsi atau tugas akhir. Ya. Nah, tadi di semester 7 kita akan buat proposal tugas akhir, di semester 8 kita akan melaksanakan penelitiannya, gitu. Sehingga di semester 8 Anda bisa lulus begitu. Ya. Nah, kemudian untuk untuk membuat proposal penelitian tugas akhir, ya tentu saja ada ilmunya, ada caranya, gitu ya. Nah, cara untuk membuat proposal tugas akhir dan cara untuk melakukan penelitian, mekanisme untuk melakukan penelitian tugas akhir, ini kita pelajari di semester 6 ini yang disebut sebagai metodologi penelitian tugas akhir. Ya. Jadi ini adalah sebuah pengetahuan tetapi juga sebuah skills. Artinya selain Anda membaca gitu ya, Anda melihat berbagai macam contoh kasus, Anda juga harus berlatih membuat proposal untuk masing-masing rencana penelitiannya. Ya, seperti itu. Jadi ini adalah pengetahuan, knowledge, dan juga skills. Jadi Anda harus banyak membaca dan juga Anda harus banyak melihat studi kasus dan juga membuat rencana penelitian untuk masing-masing kita gitu. Ya, seperti itu. Makanya saya mulai dengan filsafat ilmu dan metodologi penelitian. Jadi kita akan berangkatnya dari filsafat gitu ya. Karena metode ilmiah itu ya berangkatnya adalah dari keingintahuan, ya, keingintahuan kita terhadap sesuatu. Ya. Keingintahuan kita terhadap satu fenomena itu adalah satu kejadian-kejadian yang kita minati. Karena kita orang teknik industri, kejadian-kejadian itu, fenomena-fenomena itu ada di industri, gitu ya. Ada di, kalau terlalu lebih kecil lagi, ada di satu sistem manufaktur. Ya, nanti kita akan melihat bagaimana sebetulnya cara mengobservasi gitu ya. Anda juga sudah terlatih nanti dalam kerja praktek kan, sudah on job training di perusahaan manufaktur. Nah, dari situ nanti Anda akan observasi begitu. Apa kira-kira yang bisa di-upgrade, yang bisa di-improve gitu ya, dari satu departemen, dari satu stasiun kerja begitu, sehingga produktivitasnya menjadi lebih tinggi atau tingkat cacatnya menjadi lebih rendah atau pengerjaannya menjadi lebih mudah gitu ya dengan merancang alat bantu atau lebih ergonomis gitu ya sehingga keselamatan operatornya lebih terjamin atau yang membuat quality of working life karyawannya itu tinggi, karyawan senang bekerja di situ, artinya turnover-nya menjadi rendah, kemudian tingkat kehadirannya juga tinggi, tingkat absennya rendah. Nah itu topik-topik yang umum nanti akan bisa dijadikan sebagai bahan untuk penelitian tugas akhir Anda. Karena kita ada di teknik industri, itu wilayahnya harus kita pahami terlebih dahulu. Ya. Oke, berangkatnya itu dari filsafat. Ya, kenapa filsafat itu didefinisikan sebagai pengetahuan dan penyelidikan? Gitu ya, jadi ada pengetahuan, ada penyelidikan. Menggunakan apa? Menggunakan rasio. Tentang apa? Tentang sebab, tentang azas, tentang hukum, gitu ya. Dari segala sesuatu yang ada di alam semesta tentang kebenaran. Nah, karena kita orang teknik industri, gitu ya, yang ada di alam semestanya ini adalah ada di industri atau ada di sistem manufaktur. Yang tadi saya sampaikan, gitu ya. Jadi ada satu fenomena, ada satu kejadian dari hasil observasi yang kita lakukan, di satu departemen, di satu stasiun kerja, kita melihat kenapa stasiun kerja ini produktivitasnya 51% misalnya. Kenapa tingkat cacatnya 13% misalnya, padahal manajemen menginginkan maksimum 3%, tapi kenyataannya 13%. Ada apa ini? Nah, itu yang nanti akan coba Anda observasi, Anda lihat, begitu ya. Anda cari sebab-sebabnya,
Dengan menggunakan apa sebab-sebabnya itu banyak, nanti kita sudah belajar yang namanya 7 tools ya, yang namanya metode-metode untuk mencari akar masalah ya. Ada pakai diagram Pareto, diagram sebab akibat, Fishbone diagram ya. Kemudian Anda bisa pakai value stream mapping, macam-macam ya. Itu metode-metode untuk melihat keterkaitan antara satu entitas dengan entitas yang lain yang menyebabkan misalnya tadi produktivitas menjadi rendah atau tingkat cacat menjadi tinggi misalnya. Paham sampai sini ya? Makanya kita berangkat dari yang namanya filsafat. Ya. Filsafat itu adalah satu proses berpikir untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan apa, bagaimana, sejauh mana, mengapa. Ya. Apa misalnya? Apa yang kita amati, oh di departemen A, ya, apa yang terjadi di situ? Tingkat kecacatan produknya tinggi. Kenapa tingkat kecacatan produknya tinggi? Oh, karena ternyata mesinnya itu tidak stabil pada saat setting up parameter-parameternya. Kenapa tidak stabil dan seterusnya? Ya, itu nanti akan kita cari tahu sampai ke akar masalahnya. Sampai kita temukan akar masalahnya. Kalau sudah ketemu akar masalahnya, nanti coba kita improvement dengan satu metode tertentu yang sudah kita pelajari di berbagai mata kuliah selama di teknik industri. Nah, nanti akan kita banyak lihat contoh kasus ya. Ini di chapter 1 saya tunjukkan bagaimana paradigmanya. Nanti kita akan lihat berbagai macam contoh kasus. Ya, banyak sekali contoh kasus yang akan kita bahas nanti. Ya. Oke. Tapi sebagai calon sarjana teknik industri tentu kita harus tahu juga gitu ya tentang filsafat ilmu ini supaya kita tidak tersesat gitu ya. Nah, tugas utama dari filsafat adalah menetapkan dasar-dasar yang dapat diandalkan. Apa itu yang dapat diandalkan? Bersifat logis, ya, kemudian benar atau sahih. Ya. Jadi saat kita menulis tugas akhir, kita harus menulis apa adanya, ya sesuai dengan apa yang kita observasi, sesuai dengan apa yang kita analisis, sesuai dengan apa yang kita improve dari hasil analisis tadi. Disajikan apa adanya dengan metode-metode yang sudah kita pelajari. Tidak boleh Anda, saya menduga ini karena faktor A, ternyata dugaan saya salah. Tuliskan saja, penelitian itu nggak ada yang salah, gitu ya. Anda sampaikan saja bahwa dugaannya pertama adalah dari faktor mesin, ternyata kenyataannya bukan dari mesin, tapi dari faktor alat bantu misalnya, dari tools, atau dari faktor operator. Ya, Anda bisa lakukan analisis di situ pada saat bab 4. Apa yang menjadi penyebab terjadinya fenomena yang kita observasi. Ya, seperti itu. Jadi kita harus berpegang teguh pada yang namanya kebenaran ilmiah. Ya, tidak boleh memanipulasi data, tidak boleh. Ya, kita sajikan apa adanya. Ya, apalagi kita orang teknik industri, orang teknik, gitu ya. Data itu harus apa adanya, karena dengan data apa adanya kita bisa melakukan proses improvement. Kalau data itu dimanipulasi, itu akan sangat membahayakan. Ya, paling tidak membahayakan dalam segi proses. Kalau sudah menyangkut proses, di situ kan ada menyangkut jiwa operator, ya, jiwa karyawan, itu kan tidak boleh membahayakan para pekerja kita, gitu, atau para staf kita. Ya, jadi harus apa adanya supaya proses improvementnya bisa terjadi dengan benar. Ya. Nah, dalam filsafat ilmu itu ada 3 hal yang dikaji. Yang pertama adalah objek apa yang dikaji, gitu ya, fenomena apa yang kita kaji. Itu kita sebut nanti ontologi di berikutnya. Kemudian bagaimana proses menemukan ilmu, ya. Terus apa manfaat atau kegunaan dari ilmu yang kita kembangkan, itu yang kita kembangkan, yang kita teliti tadi. Ya. Jadi selalu kita lihat objeknya apa, bagaimana proses menemukannya, kemudian apa manfaatnya. Tadi objeknya misalnya di departemen A, prosesnya kenapa? Karena ada cacat produk yang terlalu tinggi, diobservasi ketemu 13% misalnya cacat produk, padahal manajemen hanya membolehkan cacat produk itu maksimum 3%. Berarti ada deviasi 10%. Nah, ini kenapa terjadi? Nah, ini yang kita lakukan penelitian. Kemudian sudah ketemu akar masalahnya, nanti kita akan cari solusinya. Nah, solusi itu yang ditawarkan. Untuk menjawab apa? Untuk menjawab nomor 3, apa manfaatnya kalau
cacatnya bisa kita turunkan ke level 3% atau ke 5% lah. Dari semula 13% ke 5%. Apa manfaatnya? Kita tunjukkan bahwa dengan cacat turun yang dari 13% ke 5%, maka perusahaan akan menghemat biaya produksi sebesar berapa. Jadi akan ada reduksi cost di situ. Kalau ada reduksi cost, harga jual tetap, maka profit akan lebih besar daripada yang sebelumnya. Ya, seperti itu. Itu filosofis dari kita melakukan penelitian. Nah, di penelitian tugas akhir, kita ini sedang belajar melakukan tahapan-tahapan penelitian yang baik. Nanti kalau Anda bekerja, setiap hari Anda melakukan penelitian, karena di dalam dunia bekerja, kita akan dituntut selalu melakukan proses improvement. Ya, dalam ada targetan, ada target mingguan, target bulanan, harus selalu ada proses improvement. Itu sama saja dengan kita membuat tugas akhir sebetulnya kalau nanti Anda bekerja. Hanya bedanya mungkin kalau di saat bekerja, tugas akhir itu tidak dituliskan seperti halnya pada saat membuat skripsi, tetapi mungkin hanya dituliskan poin-poin penting, dan yang paling penting adalah action apa yang harus dilakukan, kemudian buat schedule untuk melakukan action perbaikan tersebut, begitu ya. Kemudian nanti dilihat hasilnya. Apakah lebih bagus dari kondisi existing, dari kondisi sebelumnya, atau sama saja, atau bahkan lebih buruk. Ya, seperti itu. Paham sampai sini? Iya, Pak. Ya. Paham, Pak. Oke, baik. Nah, kalau kita lihat begitu ya dari sisi filosofis, kita lihat manusia itu adalah makhluk yang berpikir. Berpikir itu artinya selalu bertanya tentang sesuatu. Kalau kita orang teknik industri ya bertanya tentang sesuatu, tentang produktivitas, tentang kualitas di sistem manufaktur. Artinya apa? Supaya kita mendapatkan jawaban, ya. Supaya kita bisa mencari jawaban, dan mencari jawaban itu sama saja dengan mencari kebenaran. Ya. Jadi manusia itu adalah makhluk yang selalu mencari kebenaran, gitu ya. Seperti, dan kita juga orang teknik industri kan sama begitu ya, mencari kebenaran untuk meningkatkan produktivitas di tempat kita bekerja nanti. Ya. Nah ini makanya saya perlu menyampaikan dulu dalam metodologi penelitian tugas akhir ini adalah dari aspek paradigma filosofisnya, supaya kita bisa paham kenapa kita melakukan penelitian ini. Ya. Jadi penelitian ini nanti akan menjadi mastermind kita, gitu ya, menjadi masterpiece kita, bahwa tingkat keinsinyuran teknik industri kita ini nanti akan diukur dari tugas akhir yang kita lakukan. Ya, makanya kalau bekerja nanti biasanya di sesi interview itu pasti ya kemungkinan besar Anda akan ditanya tugas akhirnya tentang apa, karena disitulah level keinsinyuran kita itu bisa keinsinyuran teknik industri kita itu bisa dinilai oleh oleh pewawancara gitu ya. Maka bisa dinilai tingkat keluasan pemahaman kita tentang teknik industri, tentang skill kita bisa apa saja. Ya seperti saya sampaikan tadi di tugas akhir itu tidak hanya knowledge tetapi ada skills di situ. Bagaimana skills kita mengobservasi, skill kita menganalisis, skill kita mengolah data dengan software apa, dan seterusnya. Sampai nanti didapatkan satu solusi tertentu untuk fenomena yang sedang kita amati tadi. Ya. Nah ini teori-teori kebenaran, nanti Anda lihat saja, gitu ya. Ini sebagai nuansa saja, gitu ya. Ada beberapa teori tentang kebenaran ini, silakan dibaca nanti. Di teknik industri sendiri nanti kita akan lebih banyak tugas akhirnya ke studi kasus, ya, ke studi kasus. Kenapa ke studi kasus? Karena nanti sebagian besar dari Anda, ya, pekerjaan pertama itu ada di level supervisor atau di staff begitu ya, di manajemen, lower management ya. Oleh karena itu Anda akan menjalankan manajemen day by day. Manajemen day by day itu adalah Anda akan menemukan berbagai problem ya, berbagai kasus setiap hari yang harus diselesaikan. Makanya tugas akhir kita akan banyak sebagian besar lah begitu ya ada di levelnya studi kasus ya, seperti itu. Nah ini dibedakan antara ilmu atau sains dan pengetahuan ya. Kalau sains atau ilmu ini didefinisikan sebagai akumulasi pengetahuan
yang menjelaskan hubungan, korelasi, atau kausalitas yang tersusun secara sistematik, rasional, logik, metodik, dan ditemukan secara empirik melalui penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan. Nah, kita nanti akan berperan sebagai ilmuwan dalam penelitian tugas akhir ini, ya. Berperan sebagai ilmuwan melihat fenomena-fenomena yang ada di satu sistem manufaktur. Anda nanti ada yang tertarik di bagian kualitas, Anda ada yang tertarik di bagian perencanaan produksi, Anda ada yang tertarik nanti di bagian ergonomi, gitu ya. Anda akan ada yang tertarik di bagian purchasing, ya, di bagian logistik. Silakan saja, boleh, gitu ya. Karena lihat kembali dari definisi teknik industri, dari mulai desain, kemudian instalasi, dan improve dari satu sistem integral. Ya, jadi dari tahap rancangan, tahap instalasi, sampai tahap improve, ujungnya evaluasi ya dari satu sistem integral. Itu menjadi domain dari teknik industri. Jadi silakan Anda pilih mau di wilayah mana nanti melakukan penelitian tugas akhirnya. Oke. Itu ya tentang sains. Nah, kalau kita lihat lagi begitu ya, pengertian ilmu atau sains ini bisa kita lihat dari 3 sudut pandang. Yang pertama dari pengertian ilmu sebagai proses, yang kedua adalah pengertian ilmu sebagai metode, dan yang ketiga adalah pengertian ilmu sebagai produk. Nanti Anda bisa baca di buku-buku tentang metodologi penelitian atau buku yang sudah saya share di GCR. Ya, silakan Anda baca. Ya. Jadi ilmu atau sains itu bisa dilihat sebagai pengertian, sebagai proses, sebagai metode, dan juga sebagai produk. Ya. Nah, sebagai proses, gitu ya, sebagai proses, ya, ilmu itu adalah satu aktivitas manusia dalam berpikir yang bersifat rasional, kognitif, dan bertujuan. Ya. Kayak kita tadi melihat fenomena di Departemen Kualitas, gitu ya. Target 3%, produk yang cacat tidak boleh lebih dari 3%. Existingnya kenyataannya 13%. Ya. Anda punya pengetahuan kognitif, punya pengetahuan dari kebijakan manajemen maksimum 3%, kenyataannya 13%. Kalau begitu harus diturunkan nih dari 13 ini ke 3%. Bahkan kalau bisa ke 0, tapi agak sulit di industri biasanya ketemu produk cacat 0% gitu ya. Nah, berarti ada tujuannya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menurunkan level cacat dari 13% menjadi 3%. Ya, itu kira-kira seperti itu. Ya. Ya, jadi rasional berarti kegiatan menggunakan kemampuan berpikir Oke, rasional berarti kegiatan menggunakan kemampuan berpikir yang berpegang pada kaidah-kaidah logika, gitu ya. Sementara kognitif berarti proses mengetahui dan memahami. Nah, itu yang apa di dalam literatur disebutkan pengertian ilmu sebagai proses. Ya. Nah, ini ada beberapa yang terminologi yang silakan Anda lihat nanti, gitu ya. Jadi ada kritis, rasional, dan scientific research. Berpikir kritis rasional, melakukan penelitian ilmiah. Ya. Berpikir kritis rasional, berpikir analitis, dan berpikir sintesis. Ya. Apa itu berpikir analitis? Silakan Anda baca. Apa itu berpikir sintesis? Silakan Anda baca. Anda lihat lagi nanti di literatur yang sudah saya share. Ya. Baik, yang kedua adalah pengertian ilmu sebagai metode. Ya. Sebagai metode, yaitu bagaimana cara untuk memperoleh pengetahuan. Ya. Jadi kalau apa yang dikaji disebut sebagai ontologi, bagaimana cara mengkajinya itu disebut sebagai epistemologi. Ya. Jadi metode bagaimana cara untuk memperoleh pengetahuan. Tadi kita melakukan satu observasi di lantai pabrik, ya, melakukan observasi, kemudian melakukan studi pustaka, ya, lihat gap antara kenyataan dengan keinginan, ketemulah di situ ada, kalau ada gap, ketemulah adanya masalah, gitu ya. Kemudian kita cari solusinya. Solusi kita cari di mana? Kita cari melalui literatur, gitu ya. Kemudian coba kita modelkan untuk kasus di sistem manufaktur yang kita teliti, baru kemudian kita lihat bagaimana hasil. Ya.
Jadi dalam penelitian ini ada dua pendekatan, ada induktif, ada deduktif. Induktif itu berarti kita meneliti di lantai pabrik ya dengan melihat kondisi existing, kemudian kita ketemu problemnya, lalu kita cari dari literatur untuk solusi problem seperti ini apa yang harus digunakan, metode apa yang harus digunakan. Nah, itu namanya metode induktif. Dari sistem real kita tarik ada problem, kita cari kita cari solusinya. Solusi kita peroleh dari literatur. Nah, itu yang disebut sebagai pendekatan deduktif. Ya. Jadi ada dua pendekatan, tadi ada deduktif dan ada induktif. Yang kita gunakan adalah gabungan dari deduktif dan induktif yang kita sebut sebagai logiko-hipotetiko-verifikatif. Ya, ini nama saja gitu ya, Anda tidak usah terlalu bingung. Ya, tadi yang paling penting nanti kita akan lihat dari studi kasus di perusahaan atau di lantai pabrik tempat kita melakukan penelitian. Ya, seperti itu. Nah, ilmu sebagai metode ini nanti diimplementasikan dalam bentuk metode ilmiah, ya, atau scientific method. Ini nanti akan terlihat pada bab 3, bagaimana metode kita melakukan penelitian di tempat yang kita jadikan sebagai objek penelitian. Ya, kita bahas di situ tahapan-tahapan penelitiannya, kemudian kita mulai definisikan problemnya, kita definisikan parameternya, kita definisikan variabelnya, kita definisikan menggunakan metode apa untuk mencari solusinya. Kemudian sudah keluar solusi, nanti kita evaluasi apakah atau kita lakukan validasi ya, evaluasi dengan validasi apakah hasilnya memang logik atau tidak gitu, seperti itu. Oke. Nah, ini tadi yang saya sampaikan ada proses berpikir deduktif, ada induktif. Kalau deduktif kita berangkat dari teori, ya, berhipotesa, lakukan observasi, kemudian konfirmasi dari hasil observasi ini. Ya. Ini yang deduktif, jadi kita lihat literatur. Yang kedua adalah ada induktif. Kalau induktif kita berangkat dari studi kasus, dari kejadian-kejadian, gitu ya. Baru kemudian kita cari solusinya. Nanti ketemu apa solusinya dari berdasarkan studi literatur atau studi deduktif yang kita lakukan. Nah, kita dalam TI melakukan dua-duanya. Kita datang ke pabrik, gitu ya, kita amati fenomena-fenomena di pabrik. Tapi tentu saja kalau kita datang ke pabrik dengan kepala yang kosong, kita akan susah nanti untuk mengevaluasi ada fenomena apa, ada masalah apa. Tentu kita harus lengkapi dulu kepala kita ini dengan studi literatur. Tentang apa kita akan mengamati, tentang kualitas produk, berarti kita lengkapi kepala kita ini dengan membaca buku-buku tentang kualitas, ya. Mungkin Six Sigma, mungkin TQM, gitu ya, atau mungkin metode-metode yang lain banyak sekali, gitu, ya. Oke, baik. Nah, ini yang tadi yang proses berpikir induktif kita berangkat dari kejadian-kejadian khusus, dari observasi kita di lantai pabrik kalau di kita. Nah, kita dua-duanya kita lakukan ya, antara deduktif dan induktif. Ya, dua-duanya kita lakukan. Seperti itu. Nah, ini pengertian ilmu atau sains sebagai produk, gitu ya. Kalau sebagai produk yaitu akumulasi pengetahuan yang disusun secara sistematis, rasional, objektif, empiris, dan verifikatif yang menjelaskan kausalitas mengenai gejala-gejala alam maupun sosial. Saya ambil contoh misalnya, Anda berminat melakukan penelitian penurunan tingkat kecacatan produk di satu departemen dengan menggunakan metode Six Sigma. Ya. Metode Six Sigma-nya itu sudah baku, tetapi Anda terapkan di perusahaan tempat Anda melakukan penelitian. Nah, itu artinya Anda sudah berkontribusi terhadap keilmuan metode Six Sigma dengan menambah khasanah kekayaan dari kasus-kasus tempat kita melakukan penelitian. Ya, seperti itu. Nah, ini macam-macam pengetahuan. Ada pengetahuan itu adalah ada pengetahuan tentang hal-hal yang sehari-hari itu kita biasa sebut sebagai pengetahuan saja. Ada pengetahuan ilmiah, artinya pengetahuan yang mempunyai sistem dan metode tertentu yang kita sebut sebagai ilmu. Ada pengetahuan filosofis, ilmu yang istimewa, menjawab masalah-masalah yang tidak terjawab oleh ilmu biasa, ini kita sebut sebagai filsafat. Ada pengetahuan teologis, pengetahuan tentang agama, gitu ya. Kenapa? Ada yang mau ditanya?
Baik. Nah, yang kita lakukan nanti adalah di nomor 2 ini, ya, pengetahuan yang mempunyai sistem dengan metode tertentu. Jadi di metodologi penelitian tugas akhir nanti ada di level nomor 2 ini. Ya. Nah, ini sikap kita sebagai ilmuwan, gitu ya. Jadi sikap ilmuwan dalam melakukan tugasnya itu untuk mempelajari, meneruskan, menolak atau menerima, mengubah atau menambah pikiran ilmiah yang sudah baku. Ya. Tadi misalnya tentang Six Sigma, kita coba terapkan di perusahaan tempat kita melakukan penelitian, artinya kita memperkuat bahwa metode kalau hasilnya bagus, ternyata kalau hasil sesuai dengan yang kita hipotesiskan, artinya bahwa metode Six Sigma bisa diterapkan di tempat penelitian kita ini. Ya. Oke, ini sikap-sikap ilmuwan, nanti silakan Anda baca, gitu ya. Jadi ada skeptik, serba penasaran, objektif, jujur, intelektual, dan sikap-sikap yang lain, rendah hati, lapang dada, dan seterusnya. Fungsi ilmu, gitu ya, deskriptif, pengembangan, prediktif, dan kontrol. Nah, ini semua kita peroleh melalui metode ilmiah yang kita sebutkan tadi. Baik, mungkin itu dulu pembahasan hari ini. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi ya.